Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani, NPM 1972037, kelas A mata kuliah Praktikum Rangkaian Elektrik, Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Praktikum Rangkaian Elektrik, yaitu tentang simulasi hukum Kirchhoff. Di mana untuk program simulasi saya menggunakan program simulasi berbasis web yaitu Tinkercad. Nah, sebelumnya, untuk hukum Kirchhoff sendiri, kalau menurut saya itu hukum yang mengatur dua persamaan. Ya, ada yang mengatur tentang arus dan ada juga yang mengatur tentang tegangan. Nah, untuk hukum yang mengatur tentang tegangan itu dinamakan hukum Kirchhoff tentang tegangan. Di mana dalam sebuah rangkaian itu, tegangan total yang ada pada rangkaian tersebut itu merupakan penjumlahan dari tegangan-tegangan dari masing-masing komponen yang ada pada rangkaian tersebut. Yang mana untuk hukum Kirchhoff mengenai tegangan ini itu berlaku pada rangkaian seri. Nah, kemudian untuk hukum Kirchhoff mengenai arus, maksudnya itu dalam suatu rangkaian arus totalnya itu merupakan penjumlahan dari arus yang masuk ke tiap-tiap komponen, atau bisa disebut juga arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar dari titik-titik atau percabangan yang ada pada sebuah rangkaian. Nah, untuk hukum Kirchhoff tentang arus sendiri itu berlaku pada rangkaian paralel. Nah, jadi tujuan saya membuat simulasi ini itu untuk membuktikan benar atau tidaknya apa yang dinyatakan oleh hukum Kirchhoff mengenai hukum Kirchhoff mengenai tegangan dan juga hukum Kirchhoff mengenai arus. Oke, kita langsung saja ke simulasinya. Oke, untuk langkah-langkah simulasinya, yang pertama itu pastikan komputer kita itu terhubung ke jaringan internet. Nah, kemudian kita masuk ke peramban internet. Lalu ketikkan tinkercad.com. Nah, setelah ke menu utama, kita langsung saja ke sirkuit, kemudian ke create new circuit. Nah, setelah tampilan seperti ini, itu kita siap untuk melakukan simulasi. Nah, untuk simulasinya sendiri, saya akan menggunakan dua buah rangkaian. Yang pertama itu rangkaian seri, dan yang kedua itu rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian seri itu untuk hukum Kirchhoff mengenai tegangan, dan untuk rangkaian paralel sendiri itu untuk hukum Kirchhoff mengenai arus. Nah, untuk komponennya sendiri, saya akan menggunakan dua buah resistor. Yang pertama, resistor pertama, saya menggunakan resistor dengan 1000 ohm, dan untuk resistor keduanya itu adalah 200 ohm. Oke, saya langsung saja mengumpulkan komponen yang akan saya gunakan. Oke, komponennya udah terkumpul, saya langsung saja membuat rangkaiannya. Yang pertama, saya akan buat rangkaian seri dulu. Nah, untuk rangkaian seri sendiri sudah selesai, kemudian saya akan membuat rangkaian paralelnya.
Oke, untuk rangkaian paralelnya juga sudah selesai. Nah, untuk rangkaian seri itu, saya akan mencoba mensimulasikan hukum Kirchhoff mengenai tegangan. Dan untuk rangkaian paralelnya, untuk hukum Kirchhoff mengenai arus. Nah, untuk rangkaian seri kan untuk melakukan simulasi tentang hukum Kirchhoff mengenai tegangan. Jadi, kita menggunakan multimeter yang menunjukkan tentang tegangan. Kita hubungkan multimeternya itu ke tiap-tiap komponen yang ada pada rangkaian seri ini. Nah, untuk hukum Kirchhoff mengenai tegangan itu rangkaiannya seperti ini. Nah, untuk rangkaian paralelnya itu untuk melakukan simulasi mengenai hukum Kirchhoff mengenai arus. Jadi, tiap komponennya itu harus terhubung ke multimeter yang menunjukkan ampere meter. Sebelumnya kita rubah dulu ke ampere meter. Nah, karena untuk ampere meter itu dihubungkan secara seri kepada komponen yang akan kita hitung arusnya, maka rangkaiannya menjadi seperti ini. Oke, untuk rangkaian paralel atau untuk melakukan simulasi hukum Kirchhoff mengenai arus itu rangkaiannya seperti ini. Oke, sebelum melakukan simulasi, untuk hukum Kirchhoff mengenai tegangan sendiri itu maksudnya di mana tegangan sumber ini akan membagi tegangannya ke tiap-tiap komponen. Jadi tiap-tiap komponen itu nggak bakalan sama persis menerima tegangan yang disuplai oleh power supply ini. Jadi tergantung oleh nilai hambatan komponen yang disuplai oleh tegangannya. Nah, untuk tegangan sumber sendiri saya menggunakan tegangan 20 volt. Nah, sedangkan untuk hukum Kirchhoff mengenai arus atau yang di sini menggunakan rangkaian paralel, maksudnya itu si arus yang masuk itu akan sama dengan jumlah dari arus yang keluar dari percabangan ini. Jadi tiap-tiap percabangan ini akan menerima arus yang berbeda. Jadi nggak sama arusnya. Misalnya di 1000 ohm ini, di resistor 1000 ohm dan sama dengan si resistor 200 ohm itu nggak bakalan menerima arus yang sama. Tuh. Nah, oke, kita langsung saja melakukan simulasi untuk membuktikan benar atau enggaknya yang udah aku katakan tadi. Oke, ternyata yang saya katakan tadi atau yang dinyatakan oleh hukum Kirchhoff itu benar, di mana untuk hukum Kirchhoff mengenai tegangan ini atau yang pada rangkaian seri ini itu si tegangan sumber ini membagi tegangannya ke tiap-tiap komponen. Nah, untuk resistor yang 200 ohm ini menerima 3,3 volt, sedangkan untuk yang 1000 ohm itu menerima 16,7 volt tegangannya. Jadi, semakin besar tahanan pada komponennya itu akan menerima tegangan yang paling besar. Tuh. Nah, sedangkan untuk yang rangkaian paralel ini itu tiap komponennya itu menerima arus yang berbeda. Nah, untuk nilai arus yang masuk ke resistor 200 ohm ini itu lebih besar dari arus yang masuk ke resistor yang memiliki ketahanan 1000 ohm. Jadi maksudnya di sini itu untuk komponen yang memiliki tahanan yang lebih besar itu atau yang paling besar itu akan menerima arus yang kecil. Dan ini juga sesuai dengan yang namanya hukum Ohm. Udah saya simulasikan di video sebelumnya. Nah,
Sebelumnya aku bilang untuk hukum Kirchhoff mengenai tegangan itu berlaku pada rangkaian seri, sedangkan untuk hukum Kirchhoff mengenai arus itu berlaku pada rangkaian paralel. Nah, kenapa demikian? Karena kalau untuk rangkaian seri itu kan komponennya itu berada pada garis yang sama. Jadi otomatis si arus yang masuknya itu atau arus yang diterima oleh tiap komponennya itu bakalan sama. Nah, begitu juga untuk rangkaian paralel itu tegangan yang masuk ke tiap-tiap komponen itu akan sama karena kalau dari rangkaian paralel itu kan tiap komponennya itu terhubung langsung ke power supply gitu. Nah, oke, itulah penjelasan mengenai simulasi hukum Kirchhoff yang sudah saya lakukan. Jadi kesimpulannya itu, hukum Kirchhoff mengenai arus dan mengenai tegangan itu ternyata terbukti benar, di mana untuk hukum Kirchhoff mengenai tegangan itu berlaku pada rangkaian seri, sedangkan untuk hukum Kirchhoff mengenai arus itu berlaku pada rangkaian paralel. Oke, sekian dari simulasi mengenai hukum Kirchhoff. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.